Halo sahabat SKA, kita kali ini mau ngebahas perbandingan dari brand Daikin yang dimana tipe inverter ya. Di samping saya ini adalah yang kanan tipe terbarunya Daikin yang inverter FTKF. Yang di sebelah kiri saya adalah FTKQ. Yang ini adalah sama-sama 1 PK. Nah, sebelum lebih detail mengenai perbedaan persamaan antara dua seri inverter Daikin ini, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Sekarang kita masuk ke penampilannya. Nah, desainnya di sini untuk warna semua Daikin itu selalu pasti sama, yang dimana dia warna putih doff ya. Jadi memang beda dari semua merek lain. Jadi di sini menurut saya lebih smooth, lebih doff, lebih halus gitu ya. Kalau yang lain kan biasanya putih shiny, glitter dan segala macam. Kalau ini enggak, dia doff. Nah, untuk ukurannya kalian bisa lihat ini sama-sama 1 PK ya guys. Jadi 1 PK ini menurut saya lebih pendek ya. Ini lebih panjang sedikit gitu loh. Paling cuma berapa senti aja ya. Dari desainnya terus nama Daikin inverternya sama posisinya. Yang FTKQ ada tempelan hemat energi bintang 5-nya itu di indoor atas. Tempelnya kalau yang si FTKF adalah di samping ya. Jadi dia tidak mengganggu penampilan kalau menurut saya, jadi lebih bagus look ini gitu. Lalu untuk swingnya sama ya, tapi FTKF ini menurut saya swingnya dia lebih pendek dibanding FTKQ ya, dia lebih panjang. Jadi untuk posisi si sensornya masih ada gapnya panjang banget nih dibanding sama si FTKQ ya, jadi swing anginnya lebih pendek gitu. Dan sama-sama sensornya di samping swing karena tidak mempunyai LED suhu di tampilan indoornya ya, jadi adanya di di samping swing, dan ada tombol on off-nya untuk menyala mati kalau misalkan remote-nya rusak. Ya, dari segi outdoor kalian bisa lihat ya, lebih besaran si FTKQ sedikit daripada si FTKF ini ya. FTKF ini adalah yang terbarunya si Daikin ya. Untuk desainnya semuanya outdoor ya hampir sama, cuma beda di lebih kecil sedikit aja daripada FTKQ. Oke, sekarang kita lanjut ke kelengkapannya ya. Kelengkapannya masing-masing punya 1 kantong. Yang si FTKF ini dia tersegel. FTKQ ini dia cuman segelnya pakai staples, jadi bisa dibuka tutup. Sama-sama di dalamnya ada remote, kartu buku manual, dudukan remote, baterai. Tidak ada kartu garansi. Kartu garansi dua-duanya semuanya all Daikin, apapun tipenya itu terpisah. Jadi memang akan dikasih sama tokonya ya. Kalian harus pastikan terima si kartu garansinya. Oke? Dari segi remote-nya dua-duanya sama-sama beda ya. Nanti kita ke fiturnya masing-masing, oke? Nah, kita ke si fungsi-fungsi yang ada di remote. Dari bentuk remote-nya aja ada perbedaan ya. Personally sih kalau saya lebih seneng yang si FTKF, lebih simple aja, tidak banyak warna, tidak banyak yang dimana dia bentukan pegangannya saya lebih seneng lebih besar sedikit gitu ya. Kalau ini kan dia mungil banget nih pegangannya. Panjangnya kurang lebih sih sama menurut saya ya, tapi kalau dari segi desainnya saya lebih senang yang FTKF ini. Nah, kalau misalkan fiturnya on off-nya sama masing-masing, temperatur juga, fan-nya sama, modenya fan dry cool juga sama, swing-nya sama atas bawah ya, ada mode sleep juga dua-duanya, powerful-nya juga dua-duanya punya, timernya juga dua-duanya punya. Dan tombol ekononya dua-duanya juga punya, hanya bedanya kalau yang si FTKQ ini tombol ekononya ada 2 step, jadi bisa sampai hemat listriknya 30% dan 50%. Tapi kalau FTKF ini cuma 1 step aja, jadi kalian bisa sampai hemat 30% aja gitu ya. Oke, lalu kita ke fitur yang memang sudah dapat dari si Daikinnya ya. Pertama adalah dia ini made in-nya berbeda ya. Inverter FTKF ini made in-nya Malaysia, yang si FTKQ ini made in-nya Thailand ya. Dua-duanya bintang 5 hemat listrik CSPF-nya, tapi beda di angkanya. Kalau si
yang FTKF ini di 5,35, kalau si FTKQ ini 5,5. Jadi memang lebih hemat listrik dikit si FTKQ ya, karena mungkin tombol si Econo itu tadi yang saya bilang bahwa dia punya 2 step, bahwa ini cuman hanya 1 step ya, 30%, dan ini 30 plus bisa sampai 50% kalau step kedua ya. Lalu si Daikin FTKF ini lapisan anti garasi evapnya sudah bluefin yang terbaru ya, sedangkan si FTKQ ini masih hanya lapisan anti garasi aja yang silver, jadi belum bluefin ya. Yang si FTKF ini terbaru sudah bluefin, dan juga dia mempunyai filter ion ya si FTKF ini, yang dimana penyerapan bakterinya lebih baik ya kan. Terus sampai partikel-partikel kecil pun tersaring ya kan, jadi mengeluarkan udara yang lebih baik. Kalau si FTKQ ini belum ada, dan ini juga bisa kalian lepas untuk dicuci lagi untuk filternya ya, jadi gampang untuk kalian bisa manage-nya, itu maintenance-nya gitu ya. Jadi tinggal kalian buka aja sisi indoornya ini, itu gampang banget tinggal dibuka ya. Lalu fiturnya berikutnya adalah Super PCB. Dua-duanya mempunyai fitur Super PCB, yang dimana artinya bisa bekerja di tegangan rendah di 130 sampai 415 volt ya kan. Lalu juga tingkat kebisingannya ada perbedaan. Kalau FTKF ini di 21 dBA. Kalau si FTKQ ini masih di 48. Jadi lumayan bedanya setengah. Jadi masih lebih, tingkat bisingnya lebih besaran si FTKQ ini ya. Nah, lalu karena tadi saya bilang si FTKQ ini tidak mempunyai filter ion ya, tidak dapat langsung, tapi sebenarnya bisa kalian tambahin sendiri. Jadi kalian bisa beli lagi untuk tambahin si filter ion ini. Jadi bisa kalian pasang aja sendiri, terus juga bisa kalian cuci sendiri, pasang lepas dengan gampang juga. Dan bisa tambahan wifi, jadi kalian misalkan mau menyalakan dari luar sebelum keluar kelupaan matiin, itu bisa kalian operasin dari handphone, tinggal kalian tambahin, itu opsional, bisa nambah aja ya. Lalu kapasitas dari 2 AC ini ada perbedaan. Kalau si FTKQ ini kan dari setengah PK sampai 2,5 PK ada, tapi kalau FTKF ini cuman dari 1 PK sampai 2,5 PK aja ya, dia setengah dan 3/4-nya tidak ada. Oke, kesimpulannya menurut saya plus minus ya, karena ada plus di sini, ada minusnya juga gitu. Jadi seperti ambil rangkumannya, harganya lebih murah FTKF ya, kurang lebih 300.000 itu lebih murah ya, dan fiturnya dia sudah bluefin. Kalau sini belum bluefin. Terus dia sudah punya filter ion, tapi dia bisa ditambah kalau kalian mau. Dia belum dapat, tapi dia bisa ditambah ya kan. Terus hemat listriknya dia lebih sampai 2 step. Kalau si FTKF ini cuma 1 step 30%, dia bisa sampai 50% ya kan. Terus sama-sama juga sudah Super PCB ya. Menurut saya itu plus minusnya. Nah, jadi kalau beda 300.000, kalau kalian ngerasa butuh fitur yang ada di FTKQ, silakan. Menurut saya worth it juga. Mau kalau 300.000 lumayan bisa buat bayar jasa pasang, ya beli aja si FTKF ini, karena memang seri inverter dia yang juga terbaru ya kan. Desainnya berbeda ya, fiturnya juga berbeda, jadi punya plus minusnya masing-masing. Kalau saya prefer, saya lebih senang yang terbaru dari segi remote, gambar, dia punya bluefin dan filter ionnya. Saya lebih senang si FTKF ini ya. Tapi bedanya cuman dia itu tidak ada si setengah dan 3/4. Jadi kalau kayak ruangan kamar anak yang cuma 9 meter persegi, kan nggak mungkin pakai 1 PK, dingin banget ya kan. Jadi ya udah, lari aja ke FTKQ ini ya. Jadi saling melengkapi kalau menurut saya ya. Nah,
Sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Bye-bye.